Ada pertanyaan? Bang, sidang hari ini agendanya apa dan seperti apa, Pak? Agendanya apa dan seperti apa? Pertama, hari ini kita dihadirkan oleh jaksa penuntut umum empat orang saksi, 2 dari teman-teman media, 2 dari RT, WRT dan Pak RT. 2 orang ini menjadi saksi yang memang disajikan oleh jaksa dan sudah diperiksa 2, yakni dari Pak RT dan dari Ibu RT. Nah, tentunya itu yang diperiksa dan melihat fakta-fakta kejadian sudah jelas terurai ya, bahwa sebelum melakukan penggerebekan Vicky memang mendatangi Pak RT untuk memberitahukan, bahkan menanyakan, Pak RT tahu nggak ada orang laki-laki di rumah. Ternyata meminta izin untuk melakukan penggerebekan dan sebagainya. Ini sudah jelas bahwa apa yang disampaikan itu merupakan fakta. Dan jelas RT pun menyatakan di dalam kamar ditemukan. Jadi Pak RT melihat, orang-orang situ pun semua melihat Angel Elga berada di dalam kamar, bukan berada di luar kamar. Kemudian dalam kamar yang tertutup tidak ada yang namanya dorong-mendorong, tidak ada yang namanya pemaksaan dan sebagainya dalam hal itu. Dan ketika saya tanyakan kepada Pak RT dan kepada Bu RT, Pak RT, apakah kondisi Vicky hari itu marah? Ya benar marah. Kapan? Bahkan menangis dan ditunjukkan benar dia suami atau bukan. Ditunjukkan, Pak, saya melihat buku nikahnya di bawah, memang dalam kondisi suami istri. Ini menjadi satu fakta. Nah, itu yang kita dalam, bahkan kita sangat terkejut. Kami tim kuasa hukum bahkan tadi hakim menanyakan kepada Bu RT terutama. Bu RT pada saat tanda tangan BAP di mana? Di kantor polisi 1 kali. Sisanya ada pembantunya Angel yang mendatangi, yang diperintahkan kepada Bu RT dan Pak RT untuk menandatangani berkas. Ditanya 1 lembar, tidak. Jawabannya Pak RT, banyak, 1 bundle. Nah, kapan ditandatangani? Pada saat di rumah. Siapa yang meminta? Yang meminta adalah saudara Angel. Melalui siapa yang datang? Adalah pembantunya. Yakin pembantunya? Iya, pembantunya. Nah, ternyata di dalam surat itu menurut keterangan Bu RT itu adalah BAP. Nah, saya juga tidak memahami apakah itu benar atau tidak. Dan bahkan Bu RT pada saat ditanya, banyak keterangan-keterangan yang tidak diterangkan oleh Bu RT tetapi tertulis di dalam BAP. Ada 4 poin yang tadi saya katakan. Banyak yang dari BAP sendiri pun saya tidak mau menilai ini adalah bagian daripada ranah penyidikan waktu itu. Tapi ketika memang kesaksian daripada Bu RT yang menyatakan langsung, saya dengan bapak saya, dengan suaminya yang menandatangani juga itu 1 berkas yang diminta itu. Yang kita yakini, bahkan saya perlihatkan ke hakim, ini bukan berkasnya. Oh iya Pak, ini berkasnya saya tandatangani. Saya tanya, ini parafnya Ibu bukan? Bukan. Bahkan paraf yang ditandatangani oleh Ibu RT aja, boleh dikatakan bukan yang menandatangani Bu RT. Kalau yang menandatangani berkas, ditanya, Ibu menandatangani surat ini di mana? Di rumah saya. Nah, saya yakini lagi, ini benar ada logonya seperti ini, suratnya seperti ini. Iya betul Pak. Itu yang saya tandatangani di rumah. Saya disuruh sama Angel. Nah, ini ada satu, kalau memang itu kejadian, ini adalah satu rangkaian rekayasa yang sangat luar biasa. Yang kami sebagai penegak hukum merasa sedih ketika memang ini terjadi. Bahwa proses ini tidak sesuai dengan prosedur kalau memang itu dilakukan. Mudah-mudahan hakim bisa punya pertimbangan lain. Dan sekali lagi, kesaksian daripada saksi yang ada di hadapan pengadilan adalah saksi yang di bawah sumpah.
yang dilakukan sumpah secara langsung oleh hakim yang mampu dipertanggungjawabkan. Bahkan sebelum tutup sidang tadi, hakim menanyakan kepada Bu RT, Ibu, dari seluruh rangkaian pertanyaan dari jaksa maupun dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum, ini semua yang menjadi dasar, yang menjadi fakta, betul atau tidak? Ya betul, ya saya semua. Jadi intinya apa yang tadi dipersidangkan itu menjadi satu fakta hukum. Bahkan ada fakta hukum baru yang namanya tidak menandatangani BAP di kantor polisi. Ini yang sama-sama harus kita luruskan. Gitu. Mudah-mudahan, dan saya yakini Pak sama Bu RT, jangan sampai Bu RT mengarang cerita. Demi Allah Pak, saya tidak berbohong. Itu memang benar saya tanda tangani di rumah. Yang nyuruh adalah si Angel. Nah ini yang menjadi permasalahan baru. Ya tentunya tindakan apa nanti ya saya dengan teman-teman akan diskusi juga dengan klien tentunya. Yang pasti sesuai dengan harapan kami, keyakinan kami, hakul yakin, insya Allah yang namanya kebenaran akan keluar pada saat itu. Yang namanya kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk mencari dan untuk menunjukkan bahwasanya yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Hari ini berarti hasil sidangnya seperti apa? Hari ini ditunda untuk pemeriksaan teman-teman media. Ada 2 orang saksi media yang harus ditunda karena memang waktu ya. Memang dengan adanya bukti atau fakta baru ini jadi meringankan tinggi atau menjadi bahan untuk menjelaskan? Ada satu keyakinan saya bahwa Vicky memang benar melakukan itu. Benar ada ucapan yang namanya marah. Benar, fakta, bukan bohong. Dan benar dan fakta juga bahwa seorang Angel Elga bersama Vicky Alman ditemukan di dalam kamar. Benar, ada ucapan berzina, tuduhan, benar. Bang Tommy, lanjutkan. siapa? Artinya apa? Tidak ada yang tidak benar, benar semua. Ketika Vicky mengucap bahwasanya ada tuduhan berzina, dan bahkan sudah dilaporkan ke kepolisian. Fakta di pihak kepolisian di SP3 dengan dasar tidak cukup alat bukti, bukan tidak memenuhi unsur pidana. Pidananya ada, jelas berarti benar tindakan Angel Elga yang diduga dilakukan perzinahan di dalam benar, cuman alat bukti kurang. Vicky menemukan istrinya di dalam situ benar, tapi yang masih tanda tanya rekayasa bukan rekayasa, ada tanda tanya alibi, bahwasanya ada dorong-mendorong, ada percecokan dan sebagainya, dari taman dan sebagainya, mana faktanya tidak ada. Bicara CCTV sampai hari ini tidak ada CCTV, mana? Dan bahkan fakta baru hari ini sangat mengejutkan. Saya pun masa yang benar. Tanda tangan Ibu RT, tanda tangan BAP di rumah, benar? Iya benar Pak, soalnya pembantunya nganter. Waduh, itu yang menurut saya entah seperti apa, entah ya itu kewajiban yang pihak lain lah. Saya tidak mau membahas secara dalam, tapi itu menjadi satu fakta. Perkara ini akan terang pada saatnya, dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan pernah tidur. Dan yang dilakukan oleh Vicky adalah dia menjalankan norma-norma yang namanya kesusilaan, norma-norma agama. Dia wajib mengutarakan, ngapain istri saya di dalam? Dia membela harkat martabatnya sebagai seorang suami. Ucapannya itu adalah ucapan yang memiliki dasar, kecuali Angel nggak ada di situ, dituduh fitnah, dituduh Angel kamu yang namanya berzina, ya nggak ada fakta Pak. Angel ada di mana, di hotel misalkan, Vicky Alman ada di mana, misalkan di hotel yang berbeda atau lagi syuting, tiba-tiba Vicky marah-marah dengan Angel dengan tuduhan zina, itu namanya salah. Loh, ditemukan kok di dalam kamar ketika seorang suami menyatakan kamu berzina. Ya wajar, karena faktanya begitu kok. Tidak dirangkai cerita itu, fakta. Dan semua tadi saya tanyakan kepada seluruh saksi. Kejadian itu benar atau tidak? Benar. Dalam konteks kebenaran, ketika diucapkan, ada yang mendasari. Tidak serta-merta dia hanya mengucapkan kamu berzina, kamu begini, dan yang tidak ada. Ucapan motakin, ucapan arak, dan sebagainya. Diarak, dibunuh, bahkan kemarin si Vicky Alman bilang dibunuh, tidak ditemukan dalam itu, fakta tidak ada. Saya meyakini hakim menilai dan semua masyarakat akan menilai
siapa yang benar akan menjadi benar, akan yang keluar pada saatnya, dan yang salah tetap benar. Dan kami pun selalu berdoa bahwa mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kami, tim kuasa hukum juga, sesuatu yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Ketika benar kita bisa ngikutin, ketika memang itu batil kita bisa menghindari. Berarti penegasan berarti emang nggak ada tangan di kantor polisi ya, cuma ada tangan di rumah. Ada sekali saya di kantor polisi. Bang, berarti agenda selanjutnya kapan? Minggu depan ya. Dengan agenda Insyaallah. Mohon doanya, yang pasti keluarga di sini diberikan ketabahan, ya, diberikan semangat, dan saya yakin, insya Allah mudah-mudahan dengan jalan yang benar yang kita tempuh, hasilnya juga akan menjadi benar. Ketika memang kita sejak awal kita bilang pun kepada teman-teman, bahkan kepada saksi, kalau memang klien kita bersalah, tunjukkan di mana. Jadi Oke. yang mau disampaikan dari Paling kalau dari Baby, terima kasih buat proses hukum semua, Teteh, Bapak, terima kasih amat sangat mewakili perasaan keluarga selama ini. Dan di sebelah Baby ada Bu RT dari rumah yang dulu Kak Vicky sama Kak Angel tempati. Pada saat itu Bu RT ada di kejadiannya. Ada nggak Bu dari pihak kakak saya mendorong? Enggak lihat. Ibu menemukannya pada saat itu saudari perempuannya ada di mana? Dalam kamar. Ya cukup aja sih. Jadi biar dari orang lain aja yang ngomong gitu. Karena kalau Baby kan keluarga sama Kak Vicky. Kalau orang lain kan udah kalian bisa menilai sendiri. Itu aja sih cukup. Terima kasih juga buat Bu RT, buat Pak RT semuanya, terima kasih hari ini. Buat teman-teman media, terima kasih. Semoga semuanya bisa jadi bermanfaat ya Bang. Bisa jadi pelajaran masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih ya. Oke, Bang. Terima kasih. Jalan kemudian.